Kota dan desa ini dulu adalah tempat-tempat yang berkembang pesat, dan sekarang hanya tinggal kenangan. Ada sejumlah faktor mengapa desa dan kota ini ditinggalkan. Apakah dihancurkan selama perang, dievakuasi, atau ditinggalkan setelah logam dan mineral berharga yang dimilikinya telah habis? Berikut beberapa desa dan kota yang ditinggal oleh penduduknya versi Top Spot. Pripyat, Ukraina. Pripyat diberi status kota pada tahun 1979, sekitar 9 tahun setelah didirikan untuk menampung pekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di dekatnya. Kota yang berada di negara Ukraina itu adalah rumah bagi sekitar 50.000 orang ketika dievakuasi pada 27 April 1986, menyusul bencana terkenal di Chernobyl. Meskipun ada bahaya dari dampak nuklir, kota ini tetap menjadi tempat yang sangat melankolis. Di awal tahun 2020, mantan warga Pripyat kembali untuk pertama kalinya sebagai bagian dari perayaan 40 tahun berdirinya kota tersebut. Oradour-sur-Glane, Prancis. Desa ini relatif tidak tersentuh sejak 10 Juni 1944, ketika sebagian besar penduduknya dibantai oleh Waffen, cabang militer dari Nazi. Selama kekejaman tersebut, pria ditembak dan dibunuh di lumbung, sementara wanita dan anak-anak juga dibunuh saat gereja tempat mereka dikurung kemudian diledakkan. Korban ditembak mati saat mereka melarikan diri. Pemimpin masa perang Charles de Gaulle kemudian memutuskan bahwa Oradour-sur-Glane harus ditinggalkan sebagai bukti kekejaman Nazi. Kemudian sebuah desa baru dengan museum peringatan dibuka sejak 1999 dan dibangun di dekatnya. Varosha, Siprus. Sebuah tujuan wisata yang pernah populer di kota Famagusta, Siprus. Varosha ditinggalkan pada tahun 1974 setelah invasi Turki ke Siprus. Kota resor ini telah terbengkalai sejak saat itu. Blok-blok apartemennya dibiarkan runtuh, dan jalan-jalannya yang sudah rusak. Namun, ada langkah untuk membuka kembali kawasan tersebut, dengan warga negara Turki dan penduduk Siprus. Warga Turki diizinkan untuk berkunjung ketika pantai dibuka kembali pada tahun 2021. Tak pelak, itu telah menjadi titik nyala dalam konflik yang telah bergemuruh selama beberapa dekade. Warga Siprus terpaksa meninggalkan daerah itu dan mengeluhkan kurangnya akses. Krakow, Italia. Terletak di ujung selatan Italia, lokasi Krakow yang berbukit-bukit menjadikan salah satu kota terlantar yang paling menawan secara visual di dunia. Penduduk mulai pergi setelah serangkaian tanah longsor yang disebabkan oleh saluran pembuangan dan saluran air pada tahun 1960-an, dan Krakow benar-benar ditinggalkan setelah gempa bumi Irpinia pada tahun 1980. Sejak itu, kota hantu tidak hanya menarik ribuan turis, tetapi juga menjadi lokasi syuting yang populer. Pulau Hashima, Jepang. Dikenal sebagai pulau kapal perang yang berada di lepas pantai Nagasaki, pulau ini beroperasi sebagai fasilitas penambangan batu bara bawah laut antara tahun 1887 dan 1974. Saat ini pulau ditinggalkan begitu saja karena penambangan batu bara yang habis, dan alam telah mengambil alih bangunan di pulau itu. Meskipun menjadi tujuan wisata yang cukup signifikan selama bertahun-tahun, Hashima memiliki masa lalu yang kelam, pernah digunakan sebagai kamp kerja paksa selama Perang Dunia Kedua. Lebih dari 1.000 warga sipil Korea dan Cina, serta tawanan perang telah tewas di sini. Kolmanskop, Namibia. Dengan banyak bangunannya yang setengah terendam pasir, Kolmanskop berdiri sebagai pengingat yang menakutkan akan kota yang dulunya ramai di jantung gurun Namibia. Didirikan oleh pekerja lokal Zacharias Lewala setelah menemukan berlian di sini pada tahun 1908. Setelah itu, terjadi gelombang besar penambang Jerman sebelum akhirnya ditinggalkan pada tahun 1956. Dibangun untuk meniru kota Jerman, Kolmanskop memiliki ballroom, kasino, dan bahkan sistem tram. Banyak turis datang ke sini untuk menyaksikan bagaimana pasir gurun menenggelamkan kota tersebut. Kayaköy, Turki.
Dilestarikan sebagai museum dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai Desa Persahabatan dan Perdamaian Dunia. Kayako telah menjadi andalan wisata bagi pengunjung ke sudut barat daya Turki. Kota ini menjadi terbengkalai ketika konflik pahit setelah Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, Yunani dan Turki berjuang untuk menguasai wilayah yang lebih luas, dan pertukaran populasi menyebabkan penduduk tidak dapat kembali ke rumah leluhur mereka. Belsit, Spanyol. Selama Perang Saudara Spanyol antara pasukan Republik dan Fasis, Belsit menjadi pusat pengepungan selama seminggu antara Agustus dan September 1937, sebelum akhirnya jatuh ke tangan pasukan Jenderal Francisco Franco pada tahun 1939. Desa yang terletak di selatan Zaragoza Spanyol ini dibiarkan begitu saja untuk mengenang korban yang tewas selama Perang Saudara, dan menyisahkan sisa-sisa puing bangunan yang bersejarah. Setelah perang usai, di seberang desa dibangun sebuah desa baru yang dibangun pada tahun 1939. Vorkuta, Rusia. Kota mati yang berada di Arktik Utara Rusia ini pada masanya merupakan peninggalan tambang batu bara yang berkembang pesat. Batu bara di sini pernah ditambang oleh para tahanan di kawasan Gulag yang terkenal antara tahun 1930-an dan 1960-an. Pada tahun-tahun berikutnya, para penambang terpikat ke tempat brutal ini untuk bekerja dengan gaji yang tinggi. Penambangan berhenti setelah runtuhnya Uni Soviet dan membuat penduduk setempat pergi, dan meninggalkan serangkaian desa yang tertutup es dan membeku seiring waktu berjalan. Haotuan, Cina. Desa mati yang ditinggalkan penduduknya ini berada di Pulau Shengshan, dahulunya adalah desa nelayan yang makmur. Saat itu, lebih dari 3.000 orang tinggal di desa ini sebelum ditinggalkan pada awal 1990-an. Karena lokasi desa tersebut sangat terpencil, membuat penduduk sulit untuk mengakses makanan. Penduduk setempat juga mengeluhkan masalah pendidikan. Sekarang rumah-rumah yang menjulang di atas bukit disamarkan di bawah tanaman hijau yang merambat, membuat turis datang berduyun-duyun untuk melihatnya dari dekat.